Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat aplikasi. Pertama, saya akan memperkenalkan kelompok saya sendiri sebagai Ryan Zibran. Yang kedua ada Christian Leandro. Nah, yang ketiga ada Bunga Putri Wulandari. Kali ini saya akan membuat aplikasi menu apotek, aplikasi database apotek yang akan mengeluarkan tampilan seperti ini. Nah, ini mengeluarkan aplikasi seperti ini. Nanti kita bisa menginput data, dikarenakan di sini sudah menginput data satu, nah dia otomatis akan menginput data ID obatnya yang kedua. Nah, untuk menentukan nama obat, di sini misalkan kita menginput nama obat diapet, misalkan diapet, indikasi obat, gejala diapet apa? Di diare, expired obat 11 Februari 2024. Februari 2024. Untuk harga satuan kita isi 5.000. Banyak obatnya misalkan 3 ya. Nah, ini harga satuan sama banyak obat akan dihitung ke hitung harga total. Misalkan 5.000 kali 3. Jadi harga obatnya 15.000. Setelah itu kita simpan. Nah, mengeluarkan message data berhasil disimpan. Klik OK. Nah, ini otomatis akan berubah ID obatnya ke selanjutnya. Untuk membuka apakah ada di mana ituannya, tabelnya akan keluar di sini. Nah, lihat tabel obat. Nah, yang tadi kita input akan masuk ke sini. Nah, di sini kami menggunakan 4 codingan ya, 4 kelas. Ada kelas koneksi, kelas menu obat, pembayaran, dan tabel obat. Pertama-tama untuk kelas koneksi. Di sini kita mengoneksikan dari aplikasi BlueJ ke PHP MyAdmin database kita. Di sini saya menggunakan SAM. Dengan SAM lalu PHP MyAdmin. Nah, di sini untuk ID obat menggunakan tipe data integer, nama obat varchar, indikasi varchar juga, expired varchar, dan harga satuan menggunakan integer. Nah, inputan yang tadi kita telah input ada di sini. Nah, di sini inputan tadi. Yang pertama ada paracetamol, yang untuk percobaan, yang kedua ada diapet. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan codingan dari kelas menu apotek. Yang pertama, kita mengimpor berbagai pustaka yang akan digunakan dalam program. Yang pertama itu kita mengimpor Java Swing yang digunakan untuk mengimpor seluruh paket Swing yang menyediakan komponen antarmuka. Lalu Java Lang digunakan, dia emang sering banget diimpor secara otomatis. Terus ada Java SQL. Java SQL itu untuk mengimpor kelas-kelas yang terkait dengan Java Database Connectivity. Lalu Java .awt event itu untuk mengimpor kelas-kelas yang terkait dengan pemrosesan peristiwa pada antarmuka pengguna. Lalu ada import Java anti-login level, import Java anti-login logger, dan import Java swing.frame yang digunakan untuk kelas frame dari paket swing yang digunakan untuk membuat frame pada antarmuka pengguna. Lalu selanjutnya kita membuat public class-nya, yaitu menu apotik. Lalu habis itu kita mendeklarasikan beberapa variabel dan objek yang digunakan. Di sini kita
menggunakan variabel dan objeknya itu frame, judul, button input, dan button C. Lalu membuat main methodnya. Nah, untuk bawahnya itu ada frame. Itu digunakan untuk menetapkan properti frame seperti judul, ukuran, lokasi, resizable, visible, dan layout. Lalu frame add itu untuk menambahkan komponen-komponen seperti judul, button input, dan button C. Lalu untuk set bound digunakan untuk menetapkan posisi dan ukuran relatif dari setiap elemen frame. Nah, set bound sendiri itu mengambil parameter X, Y, lebar, dan tinggi untuk menentukan posisi dan ukuran elemen. Untuk button input dan button C, itu kita menambahkan event listener untuk tombol input data atau button input dan button C. Nah, saat tombol ditekan, metode panggil pembayaran dari kelas pembayaran atau metode panggil dari kelas tabel obat akan dipanggil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelas dari tabel obat, lanjutan dari menu apotik. Yang pertama, kita mengimport kelas-kelas yang digunakan. Sama seperti sebelumnya di menu apotik. Nah, di sini kita mengimport Java Swing Table Default Table Model. Itu untuk membuat tabel. Nah, habis itu setelah kita mengimport kelas-kelas yang digunakan, kita mendeklarasikan kelas, yaitu kelas tabel obat, dan membuat main method lagi. Lalu kita membuat metode panggil. Nah, metode panggil ini digunakan untuk membuat antarmuka tabel obat. Nah, di dalamnya itu terdapat frame, tabel, model tabel koneksi database, dan elemen-elemen lainnya. Lalu setelah itu kita inisialisasi komponen. Itu kita membuat objek frame JP, tabel, dan JScrollPen untuk menampung tabel. Lalu kita inisialisasi koneksi database yang kita buat dari codingan koneksi. Kita mendeklarasi variabel. Lalu kita inisialisasi default tabel model. Kita menambahkan kolom-kolom sesuai dengan data obat. Itu kita menambahkan tabel ID obat, nama obat, indikasi, expire obat, dan harga satuan. Lalu kita menetapkan model tabel ke objek tabel yang telah dibuat. Lalu untuk selanjutnya kita membuka koneksi ke database MySQL yang sudah dibuat, lalu mengeksekusi query untuk mengambil data dari tabel obat dan menambahkan baris-baris data ke dalam model tabel menggunakan try and catch. Lalu kita selanjutnya kita menambahkan JScrollPen yang berisi tabel ke dalam frame, menetapkan posisi dan ukuran frame dan menampilkannya di JP add, JP set location, JP set size, dan JP set visible. Saya akan melanjutkan codingan dari kelas pembayaran. Untuk kelas pembayaran ada import Java Swing, Java Out Event, dan SQL. Itu untuk mendeklarasikan penggunaan paket-paket yang diperlukan, seperti Swing untuk komponen GUI,
dan AWT event untuk handling, dan Java SQL untuk koneksi database. Kemudian untuk deklarasi kelas pembayaran, itu untuk mendeklarasikan kelas dengan nama pembayaran, dan variabel statiknya untuk berbagi variabel statik dideklarasikan untuk komponen-komponen GUI seperti label, text field, tombol atau button, dan frame utama. Kemudian untuk metode panggil pembayaran, itu untuk memanggil 3 metode lain seperti menu, handler, dan tampil. Kemudian metode main. Metode main ini menjadi metode utama yang menjadi titik masuk program dan memanggil metode panggil pembayaran. Lanjut, kemudian koneksi database dan pengambilan data atau yang disebut dengan tampil. Metode ini membuat koneksi ke database MySQL dan mengambil data dari tabel dari tabel obat, dan data yang diambil digunakan untuk mengatur nilai-nilai text field. Selanjutnya ke bagian reset. Reset ini digunakan untuk mengosongkan text field ketika teks tersebut sudah diinput. Dan selanjutnya ke pengaturan GUI menu yang mengatur komponen-komponen GUI menggunakan library swing, membuat tabel, text field, button, dan menentukan posisi mereka dalam frame. Kemudian penanganan peristiwa atau execute handler. Ini digunakan untuk menangani peristiwa dari tombol simpan dan hitung harga total. Kemudian tombol simpan ini berfungsi untuk menyimpan informasi obat ke dalam database, dan tombol hitung harga total simpan untuk menghitung harga total berdasarkan satuan dan kuantitas. Kemudian untuk action event double, untuk action event double, bagian ini akan dieksekusi ketika tombol hitung ditekan. Double A dan B mendapatkan nilai dari G text field, teks harga satuan, dan teks banyak obat. Kemudian double hasil A kali B untuk melakukan perhitungan. String total untuk mengubah hasil perhitungan menjadi string. Dan yang terakhir untuk menetapkan nilai string ke text field dan teks harga total. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun ucapan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.